俺と結婚前提に。笑った顔。普通に挨拶でしてるし。Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini aku akan membahas sebuah film Jepang yang berjudul Hane Live Action. Film ini diadaptasi dari sebuah manga dan dirilis pada tahun 2018. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke alur ceritanya guys ya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang bernama Taiga Onice. Dia terlihat sedang sibuk bertarung dengan beberapa preman di bawah guyuran hujan. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Taiga kemudian duduk di pinggir jalan sambil memikirkan sesuatu di tengah guyuran hujan. Lalu tiba-tiba datang seorang gadis misterius yang memberikan payung dan sekotak minuman kepadanya. Kemudian Taiga melihat ke arah orang tersebut yang telah pergi. Scene berganti di sebuah sekolah. Nao Kogure adalah siswi SMA yang baru masuk kelas 1. Dia adalah gadis yang pemalu dan selalu minder. Namun dia bertekad untuk lebih berani dan sanggup menghadapi segala hal di SMA barunya. Karena sejak usia 6 tahun, Kogure menjadi yatim piatu. Karena kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Hal itulah yang membuat Kogure menjadi penakut dan pesimis. Paman Kogure yang bernama Sasuke terpaksa berhenti bekerja dan memilih meneruskan restoran milik kakaknya agar dirinya bisa merawat Kogure dengan baik. Kogure sangat mengidolakan pamannya sehingga dia selalu cemburu jika ada pelanggan wanita yang akrab dengan pamannya. Kogure adalah gadis yang sangat membenci keributan. Suatu hari dia tak sengaja terlibat dalam masalah saat berjalan di halaman sekolah. Dia melihat ada keributan. Di sini dia merasa jika biang masalahnya adalah pemuda berambut merah. Melihat dari itu, Kogure segera pergi dari tempat tersebut. Namun dia malah tertabrak oleh pemuda berambut merah yang bernama Taiga. Akhirnya mereka berdua pun jatuh bersama. Setelah Taiga diseret oleh salah satu guru, terlihat Kogure yang masih merasa ketakutan. Scene kemudian berpindah saat di kelas. Kogure hanya duduk diam sambil menunduk. Namun tiba-tiba ada beberapa siswi yang sengaja mengganggunya dengan melemparkan bulatan kertas ke arahnya. Di sini dia merasa kesal. Namun saat Kogure menoleh ke arah mereka, dirinya menjadi ciut nyali dan tak berani untuk melawan. Beberapa waktu kemudian, datang seorang siswi yang bernama Kayo. Di sini dia menegur mereka semua termasuk Kogure yang hanya diam saja walaupun dia diganggu. Kogure merasa gelisah sambil memanggil nama pamannya. Dirinya merasa tak sanggup dan takut hari-harinya di sekolah. Ketika jam istirahat, Taiga tiba-tiba masuk ke dalam kelas Kogure. Semuanya langsung bergerak minggir. Di sini Kogure terlihat kaget ketika Taiga berjalan mendekatinya. Kogure berpura-pura menjadi orang lain sambil memejamkan mata ketika Taiga memanggil namanya. Di sini Taiga berpesan jika sepulang sekolah nanti, dia akan menunggu Kogure di belakang gedung olahraga. Mendengar hal itu, Kogure langsung kaget. Kemudian Taiga langsung pergi dari kelasnya tanpa menunggu jawaban dari Kogure. Sepulang sekolah, Kogure dan Taiga sudah berdiri berhadapan. Terlihat Kogure yang berdiri dengan takut karena melihat Taiga menyembunyikan tangan yang satunya. Di sini Kogure hanya bisa memejamkan mata. Namun ternyata Taiga malah menyodorkan serikat mawar merah. Ia juga berkata jika Taiga ingin menjadi pacarnya dan kelak akan menikahi Kogure. Mendengar hal itu, Kogure pun kaget. Namun karena ketakutan, Kogure terpaksa menerima tawaran Taiga. Setelah mengalami kejadian tersebut, Kogure terlihat lesu saat berjalan pulang. Sesampainya di rumah, wajahnya terlihat lebih semangat ketika pamannya menyambut dengan hangat. Di keesokan hari, Taiga sedang sibuk memasak untuk bekal makan siang. Di sisi lain, Kogure bersiap untuk berangkat, dan pamannya sudah menyiapkan bekal makanan untuk Kogure. Setelah keluar rumah, Kogure melangkah sambil berpikir bagaimana caranya menolak Taiga. Namun dia sedikit terkejut melihat Taiga yang sudah menunggu di seberang jalan. Saat di sekolah, semua murid langsung minggir saat melihat Kogure berjalan di samping Taiga. Kemudian mereka berpisah di depan kelas Kogure. Saat jam istirahat, mereka berdua makan bersama. Di sini Taiga menyodorkan bekal buatannya, dan Kogure tak berani untuk menolak. Saat membuka bekal tersebut, Kogure sedikit terkejut karena bekal buatan Taiga terlihat lezat. Kemudian dia mulai mencicipinya.
Di sini Taiga berharap cemas, namun dia langsung tersenyum ketika Kogure memuji masakannya. Taiga berkata jika dirinya ingin menjadi seorang koki dan memiliki restoran sendiri. Ia juga bertekad akan berhenti berkelahi karena tak ingin mengecewakan Kogure. Singkat cerita, kelas Kogure dan Taiga digabung karena akan mengikuti kegiatan perkemahan bersama yang dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok berisi 4 orang. Kelompok Kogure hanya berisi dirinya dan Taiga. Kemudian guru bertanya siapa yang belum mendapat kelompok. Ternyata yang belum mendapatkan kelompok adalah Kogure, Taiga, Kayo, dan seorang siswa mengangkat tangan. Taiga menoleh ke arah siswa tersebut, dan ternyata dia adalah orang yang sempat ditolong Taiga pada hari pertama masuk sekolah. Dia adalah Misaki. Guru pun mengumumkan kelompoknya sudah lengkap. Kegiatan perkemahan pun dimulai. Terlihat semua sibuk membagi tugas, namun Misaki lebih memilih duduk di batu dekat sungai. Dia asik membaca komik, kemudian datang 2 orang siswa. Di sini mereka mengejek Misaki dan membuang jimat miliknya. Melihat hal itu, Misaki langsung terjun tanpa pikir panjang. Namun ternyata dia tak bisa berenang. Melihat Misaki yang hampir tenggelam, mereka malah lari ketakutan. Beberapa waktu kemudian Taiga datang membantunya. Kogure dan Kayo datang ke sungai untuk melihat apa yang sedang terjadi. Setelah berhasil menyelamatkan, Taiga mengembalikan barang Misaki yang terjatuh. Lalu Taiga berkata jika sebagai teman dia akan menolong. Mendengar hal itu, Misaki tak mengatakan apapun. Kemudian dia meminta Taiga agar cepat kembali dan berganti baju. Mereka berempat pun kembali. Namun di tengah perjalanan Taiga teringat jika jaketnya masih tertinggal di pinggir sungai. Kogure pun menawarkan diri untuk mengambilnya agar Taiga bisa segera ganti baju. Kemudian Kogure langsung berlari menuju ke arah sungai untuk mengambil jaket Taiga. Beberapa waktu kemudian terlihat Kayo yang mulai akrab dengan Misaki. Ketika mereka sedang berdebat, Taiga bertanya tentang Kogure. Di sisi lain terlihat Kogure yang bingung mencari jalan menuju ke sungai. Dia tak yakin dengan jalan yang dilaluinya. Kogure merasa takut saat melihat ada terowongan di depannya. Ia teringat kembali dengan trauma masa kecilnya. Namun dia menguatkan hati dan berjalan memasuki terowongan. Di sungai, Taiga menemukan jaketnya masih tergeletak. Dia pun sadar jika Kogure sedang tersesat. Di dalam terowongan, Kogure menjadi gelisah dan panik ketika lampunya mendadak mati. Kogure jatuh terduduk karena ketakutan, dan dirinya teringat tentang traumanya kembali. Dia pun kemudian berteriak memanggil nama pamannya Sosuke. Namun, saat itu Taiga datang dan menenangkan Kogure. Saat di perjalanan, Kogure meminta maaf kepada Taiga karena telah merepotkannya. Sementara itu, Taiga merasa penasaran dan bertanya apakah ada orang yang disukai Kogure adalah Sosuke. Kogure pun menjelaskan jika Sasuke adalah pamannya sendiri. Mendengar hal itu, Taiga sedikit kaget karena Kogure menyukai pamannya sendiri. Akhirnya Kogure menjelaskan kepada Taiga tentang hubungannya dengan pamannya, jika Sasuke pamannya telah menjadi pengganti orang tuanya. Mendengar hal itu, Taiga memintanya untuk tak memikirkan ajakan pacaran darinya. Taiga hanya meminta agar bisa berteman dengan Kogure, dan dirinya akan menunggu Kogure mau dengan tulus menerima darinya. Mendengar hal itu, Kogure tersenyum lega. Keesokan harinya di sekolah, Misaki kaget setelah mendengar Taiga tak berpacaran dengan Kogure lagi. Taiga terlihat kebingungan menjelaskannya, dan dia hanya bilang jika cintanya telah ditolak. Misaki berencana untuk mendekati Kogure. Mendengar hal itu, Taiga hanya terdiam menunduk. Namun Misaki tertawa dan berkata jika dirinya hanya bercanda, karena Misaki lebih memilih Kayo daripada Kogure. Di sisi lain, Kogure juga bercerita kepada Kayo jika dirinya menerima ajakan Taiga karena takut. Namun saat ini dia tak takut lagi, karena sudah melihat sisi baik dari Taiga. Kemudian Kayo meminta Kogure untuk membayangkan bagaimana jika Taiga menciumnya di pinggir pantai. Kogure pun menjadi tak bisa membayangkannya. Di keesokan pagi, Kogure terpesona saat melihat Kayo berangkat sekolah dengan diantar pria berambut gondrong yang mengendarai motor. Kayo bahkan tak ragu berciuman dengan pria tersebut di depan gerbang sekolah. Di sisi lain terlihat Misaki yang sedikit kaget karena ternyata Kayo sudah memiliki pacar. Beberapa waktu kemudian, guru datang bersama siswi baru. Dia bernama Nishigaki. Kemudian dia memberi hormat kepada semua siswa yang ada di dalam kelas. Terlihat jelas pandangan matanya yang ragu dan takut saat semua murid melihat kepadanya. Saat jam istirahat, Taiga sedang mengembalikan buku ke perpustakaan. Di sana dia bertemu dengan Kogure. Kemudian Taiga melirik ke arah Nishigaki yang sedang membaca buku. Kogure pun ikut menoleh. Lalu dia berkata jika dulunya Kogure gue juga membaca buku yang sedang dibaca oleh Nishigaki. Buku tersebut berisi tentang cara berbicara dan menghadapi banyak orang, di mana Kogure membaca buku itu untuk menghilangkan rasa traumanya, dan dia ingin bergaul dengan orang-orang.
Taiga akhirnya paham jika Nishigaki susah untuk bergaul. Sejak saat itulah Taiga mulai membantu Nishigaki. Singkat cerita, hari-hari Taiga fokus untuk membantu Nishigaki. Hingga suatu hari Kogure tak sengaja melihat mereka. Kogure terlihat sedikit murung saat melihat mereka yang semakin dekat. Di waktu yang bersamaan, Misaki menoleh ke arah Kogure. Hal itu membuat Kogure jadi salah tingkah. Sepulang sekolah, Misaki menemui Kogure yang berada di taman. Di sini dia mengatakan semuanya kepada Kogure, jika perasaan Taiga hanya tulus kepada Kogure. Setelah mendengar perkataan Misaki, Kogure langsung tersadarkan diri dan berlari mencari Taiga. Di sisi lain, Taiga pamit kepada Nishigaki. Namun Nishigaki memanggil sambil menarik bajunya. Di sini Nishigaki ingin mengatakan sesuatu, akan tetapi dia langsung mundur saat Kogure masuk ke dalam kelas. Dengan napas terengah-engah, Kogure berusaha mengatur napasnya. Kemudian dia memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Taiga. Ia mengaku ada rasa perih di hatinya jika ketika melihat Taiga akrab dengan Nishigaki. Kemudian Nishigaki yang merasa tak enak, dia mengaku kepada Kogure jika hubungannya dengan Taiga hanya sebatas teman. Lalu dia pun pamit sambil tersenyum sedih. Sejak saat itu Kogure selalu bersama Taiga dan tak terpisahkan. Seminggu kemudian dengan rambut yang sudah dicat hitam, Taiga memberanikan diri untuk berkunjung ke rumah Kogure. Di sana Taiga berbicara empat mata dengan Sasuke. Namun di saat itu Sasuke masih ragu akan keseriusan Taiga. Dia meminta Taiga untuk kembali lagi menghadapnya jika dirinya sudah rela berkorban untuk melindungi dan membahagiakan Kogure. Suatu ketika Taiga pulang bersama Kogure. Dia berkata jika dirinya ingin bertemu lagi dengan paman Kogure. Namun langkah mereka terhenti ketika melihat Ikumi sedang mencium wanita lain. Ikumi yang melihat mereka menghampirinya. Di sini Ikumi merasa kesal dengan Taiga karena sekarang dia punya catatan kriminal dan tak bisa melanjutkan kuliah gara-gara kelakuan Taiga waktu dulu. Kemudian Kogure memberanikan diri untuk bertanya, apakah Ikumi sudah putus dengan Kayo? Ikumi pun merasa kaget karena Kogure berteman dengan Kayo, dan dia sempat senang mendengarnya. Kemudian Taiga mengajak Ikumi agar tak mengganggu Kogure. Keesokan hari Ikumi datang. Di sini dia berpura-pura meminta maaf karena telah memukul Kayo, dan dia meminta Kayo untuk mengirim pesan kepada Kogure. Di sisi lain Kogure yang menerima pesan dari Kayo, dia langsung berlari ke sana. Setelah sampai di sana, Kogure merasa kaget karena ada Ikumi dan dua temannya. Ikumi memberi salam sambil tersenyum senang melihat Kogure yang sudah masuk ke dalam jebakannya. Sementara itu Taiga yang masih belajar di perpustakaan, dia langsung panik saat melihat foto yang dikirim oleh Ikumi. Mengetahui hal itu, Taiga segera bergegas untuk pergi. Misaki yang terlihat heran, dia langsung bertanya. Di sini Taiga memberitahu Misaki tentang apa yang terjadi. Kemudian mereka segera bergegas untuk pergi, di mana Taiga langsung menuju ke tempat Kogure dan Misaki pergi ke rumah Kogure untuk memberitahu Sasuke jika Kogure telah diculik. Di sisi lain terlihat Kogure yang berusaha untuk kabur, namun dia dihalangi oleh kedua teman Ikumi. Di sini Ikumi berkata jika Kogure adalah umpan untuk memancing Taiga karena dirinya kesal kegiatannya dulu digagalkan oleh Taiga dan dilaporkan ke polisi. Beberapa waktu kemudian Taiga datang. Di sini dia meminta Ikumi untuk melepaskan Kogure dan dia rela dipukuli oleh Ikumi. Mendengar hal itu mereka pun langsung menghajar Taiga. Kogure hanya bisa pasrah melihat Taiga dipukuli tanpa perlawanan. Namun tanpa diduga Ikumi berteriak karena matanya pedih. Melihat hal itu kedua temannya langsung membawa Ikumi pergi, yang ternyata Sasuke dan Misaki datang untuk menolong mereka dengan menyemprotkan saus cabai. Setelah Ikumi dan kedua temannya pergi, Misaki menyuruh mereka untuk segera pergi dan dirinya berniat untuk mencari Kayo. Terlihat Sasuke dan Kogure membantu Taiga untuk pergi dari sana, sedangkan Misaki masih berteriak dan terus mencari Kayo. Singkat cerita, Misaki menemukan Kayo dalam keadaan disekap. Di sisi lain terlihat mereka bertiga yang berhenti untuk beristirahat. Kemudian Sasuke ingin menelpon bantuan, namun hal itu dicegah oleh Taiga karena dirinya tak apa-apa. Di sini Taiga berkata jika dirinya telah membulatkan tekad untuk membahagiakan Kogure dan dia berencana untuk menjadi koki, kemudian membuka restorannya sendiri. Mendengar hal itu Kogure meminta restu kepada Sasuke, dan di saat ini dia bisa bangkit dan berani karena ada Taiga yang melindunginya. Sasuke langsung merasa terharu dan mengangguk. Lalu Taiga menyahut karena sebenarnya Kogure yang telah melindunginya sejak dulu. Ketika dia selesai berkelahi dengan Ikumi, Taiga duduk di jalan saat hujan deras. Kemudian datang gadis misterius yang memberikannya payung dan minuman, di mana gadis tersebut adalah Kogure. Sejak saat itulah dirinya mulai merasa ingin berubah karena Kogure. Setelah kejadian tersebut, hubungan mereka sudah berjalan 3 bulan. Ketika mereka berlibur ke pantai,
Taiga memberikan 3 kuntum mawar. Di sini Taiga berjanji jika setiap bulannya bunga akan bertambah 1, hingga akhirnya mawar tersebut akan berjumlah 108. Namun Kogure tak mengerti maksud dari 108. Kemudian Taiga menjelaskan jika mawar yang berjumlah 108 itu maknanya menikahlah denganku. Mendengar hal itu, Kogure pun tersenyum senang dan melompat ke arah Taiga, sehingga mereka akhirnya jatuh bersama. Di akhir film, Taiga berhasil mengumpulkan 108 bunga mawar, dan mereka pun bahagia sampai ke jenjang pelaminan. Sungguh film yang memberi pandangan luas tentang cinta, di mana kita bisa mempelajari susah senang di dalam suatu hubungan, dan berakhir dengan bahagia. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye-bye.